Di mute, Bu. Selamat pagi semuanya. Sudah 44 orang yang hadir, jadi saya pikir kita mulai saja ya, karena sudah mundur 3 menit juga dari yang seharusnya. Semoga semua selalu sehat ya. Masih semangat untuk mengikuti perkuliahan ini. Saya belum sempat memantau pengerjaan latihan yang sudah kalian lakukan, tapi sebelum kita masuk ke latihan, mungkin pengumuman dulu ya, karena saya khawatir ini saya lupa sampaikan. Jadi ada satu pengumuman, minggu depan kita akan kuis ya. Jadi minggu depan kuis dengan materi query processing dan query optimization. Jadi materinya adalah bahasan kita di minggu ketiga, minggu kemarin, dan di minggu ini ya. Waktunya minggu depan, 23 September 2021, akan dimulai pukul 9. Mekanisme detail dari kuis akan diumumkan menyusul ya, tapi secara umum gambarannya adalah platform pelaksanaan kuisnya akan diumumkan kemudian, kemungkinan menggunakan EduNext. Kalau kemudian kami masih diskusi sebetulnya apakah tetap di EduNext saja, karena kayaknya setiap minggu ada saja yang yang menyatakan bermasalah gitu ya. Tadi ada juga yang hubungin saya tidak bisa mengetikkan jawaban. Nah, ada kemungkinan tetap di EduNext karena kita mau coba gitu EduNext, tapi nanti ada backup plan lah. Jadi misalnya ada yang punya masalah, kemudian kita berikan alternatif ya untuk submission. Ini kemungkinan, tapi detailnya nanti akan diumumkan sebelum pelaksanaan kuis ya, bukan pada hari Kamis ya, tapi mungkin 1-2 hari sebelumnya. Kemudian akan ada pengawasan kuis menggunakan Google Meet ya, jadi biasa ada pengawasan kuis individu seperti di kuliah basis data yang lalu, kan ini majority sudah mengikuti kuliah basis data ya semester kemarin, jadi mungkin mestinya sudah tahu bahwa kami akan kirimkan link untuk Google Meet individu, setiap orang akan berbeda gitu ya roomnya. Kemudian nanti kalian harus menyalakan kamera, menyalakan mikrofon, dan share seluruh screen. Jadi share-nya tolong jangan salah ya, yang di-share itu seluruh screen, bukan cuma satu window. Ya karena namanya juga ini untuk pengawasan ya, dan kemudian harus recording. Jadi tolong diperhatikan gitu, karena keberadaan rekaman itu yang akan menjadi bukti pelaksanaan kuisnya oleh masing-masing mahasiswa gitu ya. Detailnya nanti akan kita umumkan. Terus setelah pelaksanaan kuis akan dilaksanakan perkuliahan tatap muka untuk materi selanjutnya. Jadi minggu depan itu kita pertemuannya akan lebih panjang ya, karena ada kuis dulu, kemudian dilanjutkan dengan kuliah tatap muka. Jadi nanti di kuliah tatap muka itu akan diberikan briefing awal ya untuk materi berikutnya. Materi berikutnya itu adalah tentang database security. Dan nanti setelah database security selesai disampaikan, kita akan rilis tugas 1. Jadi kalau kalian ingat kembali, kira-kira akan ada rasanya gitu di jadwal itu ada 2 tugas. Tugas pertama ini adalah lebih ke memanfaatkan di BMS gitu ya, dan mengeksplorasi tentu saja, mengeksplorasi administrasi terhadap di BMS untuk performance tuning, dan yang kedua untuk security. Ini digabung jadi satu tugas. Kemudian nanti tugas kedua itu kalian akan diminta untuk mencoba mengimplementasikan sebuah mekanisme, bukan sebuah, mungkin beberapa gitu ya, mekanisme concurrency control. Jadi nanti itu akan diberikan setelah pembahasan mengenai concurrency control dituntaskan, selesai. Ya, jadi itu kira-kira gambaran untuk minggu depan. Ada pertanyaan nggak? Jelas ya? Jadi materinya adalah materi minggu ketiga dan materi minggu keempat ya, query processing dan query optimization. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita sekarang
bisa masuk ke materi hari ini ya, sambil saya coba share materi untuk hari ini. Ada yang ingin kalian tanyakan nggak terkait materi hari ini, terkait proses optimasi query? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Bu, permisi Bu, izin bertanya Bu. Bu. Randy Bu, kalau di ujian nanti gitu Bu, misalkan ada asumsi-asumsi yang belum ditulis oleh soal itu, boleh kita definisiin sendiri nggak Bu? Maksudnya belum di gimana? Misalkan kayak apa ya, nggak ditulis distribusi uniform atau apa gitu Bu, itu boleh nggak kita jawab asumsi distribusi uniform gitu? Oke. Yang seperti itu bisa ya kalian lakukan. Jadi untuk hal yang selama asumsinya tidak bertentangan dengan dengan apa yang sudah diberikan di soal, sebetulnya gitu ya. Jadi selama kalian menuliskan sebuah asumsi yang kalau dibaca dari soal itu masih inline gitu ya, ya silakan. Seperti itu. Karena memang misalnya kalian harus menghitung gitu ya, perkiraan jumlah tapel yang dihasilkan. Nah, kalau tidak ada informasi bagaimana distribusi kan akan kesulitan. Jadi kamu untuk bisa menghitung ya kamu bisa tambahkan itu seandainya belum dituliskan di soal. Seperti itu, Randy. Randy ya tadi yang nanya ya. Jelas ya? Terima kasih. Oke, masih ada lagi pertanyaan? Ya. Yang lain sudah ya? Oke, kalau sudah jelas, saya lupa tadi saya udah record lagi belum ya? Udah ya? Udah, oke. Materi minggu ini adalah query optimization, jadi optimasi query seperti sudah kalian lihat juga gitu ya di materi ajar yang sudah dibagikan gitu. Jadi target dari kuliah hari ini sebetulnya kalian memahami ya bagaimana sebetulnya query itu dioptimasi ya. Jadi yang jelas kan ada dua cara ya, ada yang cost based sama yang ada heuristic. Umumnya sih menggabungkan itu ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka memperkecil sebetulnya plan yang perlu diperhitungkan dalam menghitung cost. Ya kira-kira seperti itu ya gambarannya. Nah, oke, materinya sudah jelas. Nah, kalau dilihat kembali gitu ya, kita mau lihat kembali bagaimana bukan target ya, proses sebuah query itu. Yang pertama adalah parsing dan translasi. Ini menghasilkan aljabar relasional. Ini kan supaya di luar ya, di luar cakupan gitu. Karena memang harusnya sih kalian sudah tahu ya. Karena padanan SQL sama aljabar relasional itu mestinya sudah bisa diperoleh dari kuliah basis data. Nah, bagaimana kemudian dieksekusi masing-masing operator sudah belajar kan minggu lalu. Jadi kalau di query processing itu kan targetnya itu ya. Jadi kalau ada operator join itu sebetulnya seperti apa sih? Terus kalau dipakai algoritma yang ini, cost-nya jadinya bagaimana gitu ya. Termasuk di bagian akhir juga sudah ada materi mengenai kalau kita punya sebuah ekspresi yang terdiri dari serangkaian operasi, bagaimana kemudian hasil dari satu operasi dilewatkan ya untuk dieksekusi di tahapan berikutnya. Nah, itu sudah dibahas minggu lalu. Nah, persoalannya sekarang adalah di BMS itu tidak langsung mengeksekusi sebuah plan yang dia dapat gitu. Jadi gini loh, ada SQL diubah jadi sebuah pohon aljabar relasional, pohon ekspresi, kemudian kasih aja algoritma gitu ya untuk setiap operasi, nggak seperti itu. Tapi dia akan berusaha mengoptimasi, mencari gitu ya plan eksekusi yang waktu eksekusinya itu paling pendek, karena memang akhirnya konsiderasi waktu itu jadi paling penting gitu ya, karena orang nggak akan terlalu sabar gitu kalau harus menunggu lama ya, sehingga yang namanya optimasi itu jadi penting. Nah, materi optimasi dipelajari hari ini gitu ya. Jadi gambaran
prosesnya adalah seperti itu dari materi minggu ketiga dan minggu keempat. Dari situ kalian ada yang ingin ditanyakan nggak? Nggak ada ya. Jadi kalau kita lihat materi yang ini, bagaimana mentransformasi ekspresi relasional sudah tahu ya, jadi ada sekian aturan kan ya, itu bisa diterapkan. Nggak perlu hafal ini aturan nomor 7, nomor 9 gitu ya, nggak usah. Tapi yang penting kalian tahu kan aturan ini sebetulnya apa sih sebetulnya dia gitu. Kalau saya nggak pernah hafal sih nomor 3, nomor 5 gitu. Tapi seharusnya semua aturan itu kalau kalian lihat ya itu mestinya kalian sudah tahu gitu. Mestinya sudah tahu walaupun tidak pernah diformalisasi kan jadi sebuah aturan. Ya, jadi harusnya nggak ada yang aneh dengan aturan transformasi itu. Atau ada yang merasa bingung, oh kok bisa seperti itu ya, aturan nomor segini ini gimana dapatnya ya? Enggak ya, semua sudah tahu kan sebetulnya itu ya, cuma tidak pernah diformalkan gitu ya. Nah, kemudian kalian juga sudah dapat informasi ya, katalog dari basis data itu apa aja sih informasi yang diperlukan untuk mengestimasi cost ya. Jadi macam-macam ya, termasuk di situ jumlah tuple, ada berapa jumlah tuple, kemudian ada blok size-nya berapa gitu ya, atau jumlah bloknya berapa gitu. Karena dari jumlah blok kita kemudian bisa hitung blocking factor gitu kan ya. Dan lain-lain. Jadi cukup banyak yang harus disimpan. Nah, ini bagaimana sih diperoleh? Diperoleh itu ya di BMS ini akan secara periodik sebetulnya melakukan updating terhadap data statistik itu, ya. Makanya itu proses yang sebetulnya cukup panjang kan ya kalau dia mau mengkalkulasi. Bayangkan dia harus kalkulasi berapa distinct value sih untuk sebuah apa namanya, sebuah apa sih atribut gitu ya. Nah itu harus dihitung. Makanya kadang-kadang mungkin nanti kalian waktu eksplorasi performance tuning gitu ya, kalian kadang-kadang nanti bisa temukan tuh bahwa kok di BMS-nya bikin plan-nya seperti ini ya, ini kan aneh gitu. Kenapa dia nggak manfaatin ini ya? Nah itu biasanya karena indeksnya, bukan indeks, tadi katalognya tertinggal gitu. Jadi database statistiknya itu tertinggal sehingga dia kemudian nggak dapat gitu, nggak dapat informasi bahwa ini harusnya bisa menghasilkan plan eksekusi yang lebih baik. Ya, jadi ada kalanya itu tertinggal karena untuk database statistik itu biasanya tidak diupdate secara real time ya, karena kalau diupdate secara real time cost-nya besar sekali ya, karena itu kan proses yang panjang tadi sudah saya sebutkan, dan akibatnya ada operasi-operasi update terhadap tabel gitu jadi gagal gitu, bukan gagal jadi harus nunggu ya, jadi makanya dia kadang-kadang tertinggal ya. Optimasi sendiri juga sudah kalian pelajari, cost based optimization ini di sini kayaknya ada yang tertinggal di sini ya tentang itu kan aturan heuristik. Jadi selain cost based optimization juga ada aturan heuristik yang biasa digunakan gitu ya. Secara umum dia akan memberikan cost yang baik gitu. Kenapa disebutkan secara umum? Karena memang nggak selalu ya, ada kalanya hasil heuristik malah lebih tidak baik gitu. Ya, jadi harus diterapkan secara hati-hati. Ya, salah satu yang harus kalian ingat pada saat menerapkan aturan heuristik adalah pada saat kamu mengimplementasikan selection first, ya, pada saat kamu mengimplementasikan selection first, di situ artinya semua indeks yang tadinya terdefinisi untuk relasi jadi nggak bisa dipakai. Kenapa jadi tidak bisa digunakan? Karena tadi ya, karena kamu sudah lakukan selection sehingga posisi tuple sesuai yang tersimpan di indeks itu kan jadinya udah nggak sesuai ya, karena udah kita seleksi, jadi kita udah punya kumpulan tuple baru gitu ya, dalam tanda kutip baru, dan ini tentu saja posisinya udah berbeda gitu dengan posisi yang dicatat di indeks, sehingga berbagai hal yang tadinya bisa dilakukan menggunakan indeks sekarang jadi nggak bisa ya. Jadi itu yang mesti diingat. Makanya pertimbangan selection first itu ya termasuk ini saya nanti butuh indeksnya nggak ya berikutnya. Kalau memang nggak butuh ya silakan ya, kita bisa lakukan seleksi lebih awal.
itu, nah dynamic programming sudah diperkenalkan juga ya, bahwa ini kan sebetulnya karena kalau kamu mau mengenumerasi semua plan itu, semua pohon pohon apa namanya, pohon ekspresi gitu, ya prosesnya bakal lama sekali. Oleh sebab itu, biasanya diterapkan dynamic programming, bahkan kemudian untuk join misalnya gitu dibatasi juga gitu ya, umumnya menggunakan apa namanya join yang hanya yang ruas kanannya itu selalu relasi biasa gitu ya, umumnya seperti itu. Oke, itu yang sudah kalian pelajari. Kalau nggak ada pertanyaan, kita sekarang bisa masuk ke latihan soal saja. Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada pertanyaan, oke. Miss Ibu mau nanya, kan kalau yang kemarin kita bahas join itu kan nested loop kan, sering dipakai kan. Kalau nested loop itu kan satunya tuh harus udah ada, satunya baru bisa di pipeline, jadi nggak bisa dua-duanya. Nah, kalau join lain ada nggak sih yang bisa dua-duanya di pipeline? Yang bisa di pipeline dua-dua itu, kalau kamu lihat kembali di slide gitu ya, itu dia pakai merge join. Merge join itu bisa di pipeline dalam proses sortingnya. Ya, jadi gini, kalau kamu mau pakai merge join, itu kan syaratnya harus sorted ya. Kedua relasi harus sorted berdasarkan atribut join. Gitu ya, syaratnya kan seperti itu. Nah, kalau kamu hasil ini kemudian di merge join, itu ada dua kemungkinan kan, ada dua kemungkinan. Yang pertama, tuple-tuple awal ini memang sudah terurut berdasarkan atribut join. Bisa ya, bisa jadi kan, kamu misalnya atribut join-nya adalah NIM. Relasi mahasiswa itu terurut NIM, kemudian relasi pengambilan kuliah juga terurut NIM gitu ya. Kemudian kamu mau lakukan selection, kamu misalnya mau lakukan selection, selectionnya hanya untuk mata kuliah tertentu gitu ya, hanya untuk kode kuliah tertentu saja gitu. Dan mahasiswanya misalnya mau ambil dari prodi apa saja, prodi tertentu saja gitu kan, kamu lakukan apa namanya selection. Nah, hasil dari selection ini masih mungkin kan sebetulnya tetap terurut NIM. Ya tergantung sebetulnya selectionnya kamu pakai apa gitu ya. Nah, kalau hasil selectionnya masih terurut NIM, itu kan kalau saya kirim ke join yang pakai merge join, itu bisa pakai pipeline. Kenapa? Karena setiap tuple kan karena dia terurut harusnya ya, harusnya terurut berdasarkan NIM ya. Kalau NIM ini sama NIM ini sama, saya bisa pasangkan. Kalau NIM ini sama NIM ini ternyata yang ini lebih kecil, berarti ada yang harus maju, ini nunggu gitu. Bisa kan ya seperti itu. Jadi salah satu join yang bisa di pipeline dengan dua-duanya ada operasi, bukan relasi dasar itu pakai merge join. Atau kalau kamu pakai hash juga sama. Kalau kamu pakai hash join juga mestinya bisa ya pakai pipeline, karena kalau hash join itu kan pertama di hash dulu kan. Nah kalau di hash itu kan nggak masalah, saya terima tuple-nya satu-satu kan, saya nggak perlu tahu seluruh tuple karena tahap awalnya kan di hash dulu ya. Mungkin gitu tadi, siapa yang nanya ya, sorry. Saya Bu Sihab. Jelas ya? Yang nggak bisa itu kalau nested. Nah, tadi minggu lalu kan saya sebutkan nested, kalau yang relasi keduanya itu cukup ditampung di satu blok, itu juga sebetulnya bisa aja di pipeline. Di pipeline, terus ada di satu blok, ini kan bisa dioperasikan, karena dia kemudian bisa ditaruh di memori kan. Tapi ya hanya kasus kayak gitu. Secara umum sih, nggak bisa nested itu memang. Karena dia itu tadi, satu tuple di sini harus dengan seluruh tuple dari relasi kedua, gitu kan. Atau kalau kamu pakai blok nested, satu blok tuple di sini dengan seluruh tuple dari atau seluruh blok dari relasi kedua. Jadi syaratnya dia harus dapat seluruh tuple dari relasi kedua. Jadi memang kalau yang pakai loop join gitu sulit. Itu ya. Masih ada lagi nggak pertanyaan? Bu, kalau misalnya pakai merge join tapi dia belum terurut gimana ya? Nggak apa-apa, bisa aja kamu tambahkan operasi sorting. Gitu ya, karena di slide juga sudah dijelaskan ya, ada kalanya memang melakukan sort itu kesannya mahal kalau kita cuma lihat operasi ini saja, tapi sebetulnya sortnya diperlukan di atas. Karena apa? Karena misalnya mau diagregasi, atau karena dia mau apa? Oh, dia mau apalagi misalnya mau pakai select distinct. Kalau select distinct itu kan ya harusnya terurut gitu ya.
Jadi distinct on ya. Jadi select distinct on gitu, dan kebetulan atribut distinctnya ini sama dengan atribut yang mau diurutkan ya, sebetulnya jadinya memang mahal kalau lihat satu operasi, tapi secara total jadinya lebih murah ya. Jadi salah satu kemungkinan gitu, kalau dia belum terurut saya pakai merge join, ya udah saya urutkan dulu. Nah, untuk mengurutkan itu kan kamu bisa pakai pipeline ya. Sorting itu bisa pipeline karena apa? Karena waktu bangun run ya, waktu bangun run kan sebenarnya dapat satu tapel juga nggak masalah kan. Ya, gitu ya. Oke, kalau sudah tidak lagi pertanyaan ya, atau masih ada? Oke, kalau tidak ada, kita sekarang bisa masuk ke pembahasan soal ya, pembahasan latihan kemarin aja ya. Sorry. Oke. Ini latihan soal kita kemarin, apakah sudah terlihat? Sudah? Layar saya sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Baik, ini sekarang pukul berapa ya? Biar nggak terlalu, oke, saya masih ada waktu beberapa menit. Presensi tadi masih ada yang bermasalah nggak presensi? Nggak ya, sudah ya. Oke, baik. Kita sekarang bahas latihan ya. Latihan kemarin itu memang topik utamanya adalah optimasi query ya. Ada 3 soal ya, kalau saya tidak salah untuk latihan ini. Yang pertama diberikan hampir semua, sebetulnya kalau nggak salah hampir semua kasus pakai skema ini ya, tapi lupa. Jadi gini, ada skema basis data seperti ini, ada 3 relasi ya, 3 tabel, ada pelanggan, buku, sama peminjaman. Kemudian di sini peminjaman ini memiliki foreign key, PID ke pelanggan, BID ini ke buku. Ya, kalau dilihat itu jumlah atributnya masing-masing juga tidak terlalu banyak ya, hanya 4. Pelanggan, buku hanya 3 gitu, tapi kan tidak ada informasi ya tentang ukuran dari masing-masing atribut, sehingga kita nggak tahu sebetulnya size dari sebuah tapel itu berapa, gitu ya. Nah, diberikan query sebagai berikut. Jadi ada query melakukan apa? Mengambil nama itu ada di mana ya? Bentar ya. Nama itu adanya di pelanggan ya. Jadi mengambil nama dari pelanggan yang pernah meminjam buku yang dikarang oleh penulis Andrea Hirata dan berusia 13 sampai 19 tahun ya. Kalau dilihat seperti itu benar ya, 13 sampai 19 tahun. Karena 12 sama 20-nya nggak masuk. Jadi informasinya seperti itu. Nah, ekspresinya adalah seperti ini, seperti bisa kalian lihat di depan. Nah, sekarang yang diminta adalah dengan menggunakan equivalence rules, diminta membuat satu ekspresi lain yang setara dengan ekspresi tersebut. Jadi ini harusnya sih setiap orang bisa dapat sebuah ekspresi yang berbeda ya. Karena apa? Karena kan kamu bisa menerapkan equivalence rules yang manapun sebetulnya ya. Karena memang di soal ini tidak ada apa namanya? Tidak ada persyaratan equivalence rules yang mana yang bisa diterapkan gitu ya. Jadi bisa apapun. Nah, ini hanya salah satu alternatif solusinya adalah sebagai berikut ya. Jadi saya punya relasi awal. Nah, dari relasi awal saya bisa terapkan aturan 7B ya, rule 7B. Rule 7B ini ya. Jadi rule 7B ini adalah selection itu bisa didistribusikan ya. Jadi selection itu bisa didistribusikan ke ekspresi-ekspresi yang terkait. Jadi kalau saya lakukan yang di sini kan selection-nya setelah join. Nah, ini bisa saya distribusikan ke ekspresi yang terkait. Jadi kalau theta 1 ini adalah kondisi terkait ekspresi 1, theta 2 kondisi terkait ekspresi 2, maka saya bisa lakukan selection-nya dulu sebelum join. Dengan cara ini, jumlah tapel yang perlu di-join kan jadi lebih sedikit, gitu ya. Nah, kalau saya terapkan
aturan ini, maka ini penulis ini kan adanya di buku ya, sementara umur ini adanya di pelanggan gitu ya. Jadi saya terapkan selection umur kecil, umur ini di pelanggan, sehingga saya punya yang ini ya, kita punya yang ini. Kalian bisa lihat kursor saya nggak sih? Saya lupa lagi. Ya. Kelihatan ya. Jadi yang ini adalah hasil menerapkan Theta 1 ya. Jadi ini bukan Theta 2 ya, berarti Theta 2 yang ini. Kemudian penulis sama dengan Andrea Hiratanya juga saya turunkan gitu ya ke hasil join buku dan peminjaman. Ya karena ini kan kita baru lihatnya join yang ini ya. Jadi join yang ini setara sama join yang ini. Ya, jadi penulis sama dengan Andrea Hiratanya ini kita masukkan ke kondisi ke ekspresi yang kedua ini. Nah, dengan aturan 7A gitu ya. Dengan aturan 7A nih sekarang saya bisa masukin penulis sama dengan Andrea Hiratanya menjadi bagian dari buku ya. Jadi bukunya diselect dulu. Kalau nanti di soal yang lain kan ada statistik yang bilang bahwa ada 500 penulis gitu ya. Jadi kebayang nggak saya menjoin seluruh buku dengan saya menjoin hanya buku-buku yang dikarang oleh Andrea Hirata, itu berarti tinggal 1/500 kan tapelnya. Jadi pasti jauh lebih cepat gitu operasi joinnya ya. Jadi ini, oke. Nah ini salah satu contoh. Kalian mungkin dapat ekspresi yang berbeda, tapi kalau saya sih curiganya sebagian besar akan melakukan ini ya, akan melakukan selection-nya akan di-push lebih awal. Ada nggak yang melakukan yang berbeda? Misalnya ada nggak yang coba nyusun-nyusun join-nya gitu? Nggak ada ya? Ada? Nggak ingat? Sebetulnya kan kalian juga bisa mindahin urutan join ya, itu juga ada kan aturan yang cuma sekedar mengubah gitu ya urutan join. Ya dan ya oke aja gitu karena memang tidak ada batasan kan. Equivalence rules yang mana yang boleh diterapkan. Ya, jadi ini contoh latihan 1. Rasanya sampai di sini mestinya semua masih bisa. Nah, untuk latihan 2 masih menggunakan skema yang sama dengan latihan 1 gitu ya, masih pakai buku, kemudian pelanggan dan peminjaman gitu ya. Sekarang saya punya query aljabar relasional sebagai berikut. Ya, query-nya masih sama ya ini ya. Ya, query-nya masih sama sebetulnya dengan yang soal 1. Nah, diminta sekarang dengan menggunakan pendekatan heuristik, bisa lebih dari 1 rule itu diminta untuk menyusun satu ekspresi lain yang setara dengan ekspresi tersebut. Jadi sekarang kalau tadi kan pakai equivalence rule, sekarang pakai pendekatan heuristik. Jadi kalau dilihat di sini diberikan statistik ini gitu ya. Jadi diberikan statistik ini dengan harapan sih waktu menerapkan aturan heuristiknya kalian sudah mulai melihat manfaat dari penerapan aturan itu. Ya, karena aturan heuristik kan mau kita terapkan itu dalam rangka mendapatkan plan eksekusi yang lebih baik gitu ya. Jadi mau nggak mau ya harus menuju ke plan eksekusi yang lebih baik gitu ya. Jadi untuk bisa menentukan ini lebih baik atau tidak ya mungkin kalian butuh statistik ini ya. Jadi pelanggan itu ada 10.000 tapel dalam 1.000 blok, kemudian relasi buku itu 50.000 tapel di dalam 5.000 blok. Peminjaman itu banyak ya, 300.000 tapel di dalam 15.000 blok. Kemudian tadi penulis bukunya ada 500, umurnya pelanggan itu 7-24 tahun. Distribusi seragam atau uniform pada nilai atribut penulis dan umur. Nah, kalau dilihat di sini, kita bisa terapkan pushing selections ya. Pushing selection sebetulnya sudah dilakukan di latihan 1 ya. Jadi disadari atau tidak sebetulnya di latihan 1 kita sudah menerapkan itu gitu kan ya. Selection-nya sudah saya push lebih awal gitu ya. Jadi kita dari pushing selection tadi kan hasilnya seperti ini ya. Penulis Andrea Hirata ini saya push, saya lakukan dulu terhadap buku sebelum buku di-join. Kemudian usia ini juga saya push dieksekusi lebih awal terhadap pelanggan. Jadi kalau dilihat buku sekarang jadi tinggal 1/500, sementara kalau usia ini berapa nih? Tadi usianya 7 sampai berapa? Usianya kan 7 sampai 24, jadi berapa tahun itu? 24 kurang 6, 18. Ada 18 ini ya, ada 18 nilai gitu ya.
Sementara di sini usianya dari 13 sampai 19 itu berapa? Berapa sih? Ya sekian gitu ya. Jadi sekarang dengan seleksi ini pelanggannya juga sudah lebih kecil gitu ya. Nah, itu pushing selections. Kemudian heuristik yang lain kan kamu bisa mengubah urutan join atau kamu juga bisa melakukan projection lebih awal. Ya, dengan melakukan projection lebih awal, ukuran tuple-nya bisa kita kecilkan ya. Kalau ukuran tuple kita kecilkan, maka sebetulnya menguntungkan dari sisi apa? Dari sisi jumlah I/O yang diperlukan kemudian selanjutnya. Gitu ya, karena apa? Karena kalau tuple-nya lebih kecil, otomatis dalam satu blok itu kan jumlah tuple-nya jadi lebih banyak ya. Kalau jumlah tuple-nya lebih banyak, jadi sekali I/O itu lebih banyak yang terbawa kan tuple-nya. Jadi tujuannya sebetulnya itu. Kenapa projection kadang kita lakukan lebih awal. Nah, join di sini nggak perlu dipertukarkan. Kenapa join tidak perlu dipertukarkan? Karena lihat buku ini udah paling selektif gitu ya, yang ini. Dan dengan melakukan seleksi dulu buku yang dikarang oleh Andrea Hirata, join ke peminjaman ini akan menyebabkan peminjaman itu jadi sangat sangat berkurang gitu ya. Jadi saya sudah lakukan yang most restrictive dulu kan. Jadi ini sudah dilakukan lebih awal ya, join yang ini, sehingga peminjamannya jadi jauh lebih berkurang gitu ya. Kemudian baru saya join dengan pelanggan. Di dalam heuristik kan tidak ada urusan mengatur letak posisi yang mana yang di kiri, yang mana yang di kanan gitu. Jadi kita cuma lakukan tadi most restrictive selection atau most restrictive join itu harus kita lakukan pertama kali ya, sehingga kemudian selanjutnya saya beroperasi dengan tuple yang jumlahnya tidak terlalu besar. Jadi ini udah nggak perlu ya, karena dari sisi ini juga sudah terlihat kan, dari tanda kurungnya kan terlihat bahwa yang dieksekusi lebih awal kan yang ini. Kemudian ke sini ya, setelah itu baru ke pelanggan. Oke. Bu, kenapa nggak buku sama pelanggan? Buku sama pelanggan kan nggak ada atribut join ya. Jadi kalau kamu ngejoin buku sama pelanggan langsung, itu jadinya kan Cartesian product. Justru jadinya mahal ya. Makanya urutannya sudah benar seperti ini. Nah, pushing projection itu bisa sebetulnya dipertimbangkan untuk melakukan pushing projection ya. Tapi di sini jadi tidak terlalu perlu. Kenapa tidak terlalu perlu? Karena ukuran tuple-nya tidak terlalu besar ya, ukuran tuple-nya mungkin tidak terlalu besar, tidak ada informasi ya. Selain itu, nah kalau kalian sudah tahu bagaimana kemudian satu operasi dikirimkan ke operasi yang lain, apakah perlu materialisasi ya gitu ya? Apakah ada materialisasi yang diperlukan? Ya mungkin kita bisa mengurangi I/O dengan tadi kan membuat tuple-nya lebih pendek. Nah di sini tapi karena tidak ada informasi lebih detail gitu ya tentang ukuran tuple, jadi ya jadi pertimbangan saja ya. Kamu boleh ada yang cantumkan ini projection-nya bisa dilakukan lebih awal dengan asumsi gini sehingga tuple-nya jumlah atributnya lebih sedikit gitu ya, harapannya jadi lebih pendek ya, silakan. Oke. Ini yang heuristik. Jadi kalau dilihat sih sebetulnya secara umum ya, hasilnya ya mirip lah sama yang latihan 1 tadi, karena memang equivalence rules yang diterapkan juga hanya yang urusannya sama selection dan join. Oke, saya pikir cukup jelas. Nah, sekarang kita lihat latihan 3 ya. Latihan 3, di sini diketahui relasi rasanya masih sama ya, skemanya masih pelanggan, buku, kemudian peminjaman, atributnya juga sama, sini 4 atribut, 3 atribut gitu ya. Jadi skemanya more and less sama. Nah, di sini ada asumsi ya, di sini ada asumsi bahwa relasi statistiknya seperti ini ya, relasi pelanggan itu 10.000 tuple dalam 1.000 blok, kemudian relasi buku 50.000 tuple tersimpan dalam 5.000 blok. Kemudian relasi peminjaman ada 300.000 tuple tersimpan dalam 15.000 blok. Ada 500 orang penulis buku berbeda di sini. Kemudian ada umurnya di sini agak beda ya sama soal sebelumnya. Kalau tadi 7-24, sekarang 16 sampai 25. Jadi kalau dilihat 16 sampai 25 tahun, berarti rentang usianya itu 10 angka ya. Jadi ada 16 sampai 25 ya, 10 angka.
Distribusi seragam, uniform pada nilai atribut penulis dan umur. Jadi di sini ada asumsi seperti itu. Nah, ada query sebagai berikut. Ya, jadi query-nya adalah ini. Kalau dilihat ini sebetulnya query sudah sebetulnya mirip dengan soal sebelumnya, hanya saja kondisi untuk umurnya berbeda. Terus di sini tolong diperhatikan juga bahwa di sini ada tanda-tanda kurung. Dengan adanya tanda kurung ini sebetulnya urutan eksekusi dari operator jelas ya. Jelas bahwa selection ini dilakukan lebih awal, kemudian dijoin sama peminjaman, hasil ini dijoinnya sama ini, gitu kan terlihat ya dari tanda kurung. Sehingga sebetulnya kalian sudah bisa bikin tree-nya, ya. Jadi tree ekspresinya itu sudah bisa kamu susun dari ekspresi yang ini. Kemudian ada asumsi nggak ada indeks, jadi kalian tidak. Kalau searching ya nggak bisa pakai indeks karena tidak tersedia gitu ya. Dan semua relasi itu unordered, jadi tidak ada urutan apapun ya. Pokoknya berdasarkan kedatangan saja gitu mungkin ya, sehingga tidak ada atribut yang disort pada relasi tersimpannya. Oke. Nah, kalian diminta untuk menghitung estimasi cost dari eksekusi query ini. Ini dalam bentuk number of blocks yang dihasilkan, mungkin sebenarnya lebih tepat yang ditransfer ya, bukan yang dihasilkan, karena kalau kita hitung cost itu kan bukan jumlah blok yang dihasilkan ya, karena kalau jumlah blok yang dihasilkan dari ekspresi harusnya sama kan segitu gitu ya, dari sebuah ekspresi ya. Tapi estimasi cost itu lebih ke blok transfer ya, jadi jumlah blok yang ditransfer. Nah, untuk setiap operasi, kemudian dituliskan juga estimasi jumlah tupel yang dihasilkan. Jadi diminta untuk mengestimasi jumlah tupel yang dihasilkan. Ada dua ya, cost untuk I/O, dan yang kedua adalah estimasi jumlah tupel. Nah, mungkin di sini diberikan format penulisan jawaban, jadi diminta nulisnya seperti ini, karena dengan seperti ini sebenarnya kalian mempermudah orang memahami bagaimana kalian menghitung gitu ya. Jadi untuk operasi ini cost-nya sekian, jumlah tupel yang dihasilkan sekian. Nah, operasi ini kita tuliskan mulai dari yang pertama dieksekusi tentu saja ya. Jadi bukan dari yang terakhir ya, karena orang baca kan dari atas ke bawah ya. Jadi mulai dari yang pertama dieksekusi. Nah, ada beberapa asumsi lain. Yang pertama, mekanisme evaluasi ekspresi adalah pipeline. Jadi secara umum pipeline, kecuali kalau memang tidak dimungkinkan untuk melakukan pipeline ya pakai materialisasi ya, tapi secara umum diupayakan pipeline. Kemudian yang kedua, selalu kita asumsikan worst case scenario untuk operasi join jika dibutuhkan. Jadi yaitu hanya tersedia memori cukup untuk menampung satu blok dari setiap relasi ya. Jadi setiap relasi itu hanya bisa menampung hanya bisa ditampung di satu blok saja di memori. Jadi terbatas ya memorinya, asumsinya seperti itu. Sehingga kalau kemarin kita bicara BB ya, jumlah blok yang dipakai untuk menampung sebuah relasi itu, yaitu jadinya satu ya, hanya satu blok. Nah, ini asumsinya. Nah, apa yang dilakukan kalau kamu dapat soal seperti ini? Yang pertama kan harus bikin plan dulu ya, karena kalau hanya berdasarkan ini kan belum plan ya, ini belum plan. Walaupun ini sudah membentuk tree ya, ini kan bisa dibuat tree-nya dan hanya satu tree-nya ya, karena harus disesuaikan dengan tanda kurung yang ada di sini gitu kan ya. Tapi kalau kita bicara plan sebetulnya kan nggak cukup dari tree saja, karena apa? Karena harus di-annotate, harus dikasih anotasi gitu. Harus dikasih anotasi untuk setiap operator itu kamu pakai algoritma apa ya. Nah, ini adalah salah satu alternatif pohon ya. Salah satu alternatif pohon yang bisa dihasilkan ya. Bukan pohon berarti ya, salah satu alternatif plan eksekusi. Jadi kalau dilihat ini pohonnya mah sudah pasti seperti ini ya, karena apa? Ini kan diseleksi lebih awal, jadi pelanggan diseleksi dulu gitu ya. Kemudian ini sama ya, buku diseleksi dulu, kemudian dijoin dengan peminjaman gitu. Terus ini ada tanda kurung kan di sini ya, berarti hasil join ini dijoin dengan ini gitu ya. Terus terakhir saya ambil proyeksi nama. Jelas ya, jadi bikin pohonnya harusnya bisa. Nah, yang harus kalian lakukan berikutnya kan tentu saja memberikan anotasi ya. Memberikan anotasi tadi untuk setiap operasi ini saya mau pakai algoritma apa. Nah,
Seleksi ini, karena tadi informasi nggak ada indeks, kalau nggak ada indeks kan nggak ada alternatif ya, satu-satunya pilihannya adalah linear scan kan, kalau tidak tersedia indeks. Jadi, saya pakai linear scan untuk selection ini. Ya, selection ini pakai linear scan, selection ini pakai linear scan. Selanjutnya join. Untuk join, ya kalian bisa pilih sebetulnya mau pakai nested loop atau kalian mau pakai yang lain gitu ya. Nah, kalau di sini kita di sini saya menggunakan nested loop join. Jadi sini pakai nested loop join, sini pakai nested loop join. Nah, kalau dilihat di sini karena pakai nested loop join di join yang kedua ini, maka mau nggak mau yang ini jadi harus dimaterialisasi dulu ya, harus disimpan dulu. Ya, harus saya simpan dulu sehingga apa? Sehingga kalau dia udah lengkap baru kita bisa eksekusi join yang ini. Jadi nggak bisa pipeline kalau yang itu, ya. Nah, selanjutnya yang lain ya, yang lain semua bisa pakai pipeline. Nah, ini plan yang saya kemudian akan hitung ya, yang kemudian akan saya hitung cost-nya. Yang lain mungkin ada dapat yang lain. Misalnya di sini ada yang pakai merge join misalnya, atau ada yang pakai hash join. Bu, kalau saya pakai merge join gimana? Kalau kamu pakai merge join ya mau nggak mau jadi harus sorted dulu kan, harus sorting dulu. Jadi harus melakukan sorting dulu. Boleh nggak Bu saya nambahin sorting? Boleh-boleh aja. Karena kalau hanya mengandalkan ekspresi aljabar relasional kan nggak ada operator sorting ya. Jadi sorting itu pasti kita sisipkan hasil penyisipan karena apa? Karena dia diperlukan untuk operasi selanjutnya. Ya jadi boleh kalau pakai merge join terus di sort dulu silakan. Nah kalau saya pakai kayak gini gimana? Jadi kita lihat di sini nanti kita lihat satu persatu ya. Pertama kita mulai dari selection penulis sama dengan Andrea Hirata dari buku. Nah, dari sini kita tahu jumlah blok yang ditransfer karena dia pakai linear scan ya. Dia pakai linear scan, hasil operasinya misalnya ditampung di dalam A gitu ya. Nah, karena linear scan berarti kan setiap blok yang ada di buku harus dibaca. Berarti IO-nya sama dengan sejumlah blok buku itu ada 5.000. Ya, sampai di sini mestinya cukup jelas ya. Nah, selanjutnya jumlah tapel yang dihasilkan berapa? Jumlah tapel yang dihasilkan adalah, bentar ya. Jumlah tapel yang dihasilkan di sini jadinya ini. Ya. Kenapa dibagi 500? Karena tadi ya, karena kondisinya adalah penulis sama dengan Andrea Hirata. Jadi pasti yang diambil itu hanya Andrea Hirata dan karena ada 500 penulis, kita asumsikan uniform tadi ya. Berarti jumlah yang Andrea Hirata itu diestimasi 100 ya, 50.000 dibagi 500. Ya, dari yang A harusnya semua bisa. Nah, selanjutnya operasi berikutnya adalah A di join dengan peminjaman kan. Ya, A-nya saya join dengan peminjaman. Kalau A-nya saya join dengan peminjaman ya. Terus tadi saya pakai algoritmanya nested loop join, hasilnya disimpan di B. Kita tahu di sini sudah kita bahas juga kan minggu lalu, cost-nya untuk membaca A jadi udah nggak perlu karena A-nya di pipeline. Jadi tidak ada I/O yang diperlukan untuk mendapatkan tapel-tapel yang ada di A, ya karena itu hasil pipelining. Berarti saya tinggal hitung cost jumlah I/O untuk baca peminjaman. Peminjaman itu karena pakai nested loop join, berarti setiap blok di peminjaman itu akan kita baca sebanyak jumlah tapel di A. Sehingga saya punya 100 kali 15.000. Ya. Nah, selanjutnya ini untuk operasi ya, untuk operasi. Nah, kalau kalian lihat kembali plan eksekusi ya, itu hasil dari join ini kan dimaterialisasi ya, disimpan dulu ke dalam secondary storage. Nah, karena dia mau disimpan ke dalam secondary storage, berarti perlu I/O lagi kan? Perlu I/O lagi untuk menyimpan hasil. Nah, berapa nih I/O-nya? I/O untuk menyimpan hasil itu sama dengan jumlah blok yang dihasilkan dari operasi ini. Oke, abaikan dulu yang lain ya. Jadi kita baru 100 kali 15.000 tadi. Sekarang saya harus tahu operasi ini akan menghasilkan berapa tapel sih? Ya, operasi ini akan menghasilkan jumlah tapelnya pasti lebih kecil dari 300.000 ya, karena tadi jumlah tapel di peminjaman kan 300.000. Nah, tadi kita udah tahu bahwa
penulisnya itu ada 500 ya, kita asumsikan distribusinya uniform, termasuk sebetulnya distribusi peminjaman ya harusnya ya. Ini mungkin tadi termasuk yang ditanyakan, boleh nambahin asumsi atau tidak ya. Kita bisa asumsikan seperti itu ya, karena memang uniform dan tidak ada informasi lain gitu ya. Maka saya asumsikan di sini, bukan asumsikan, saya estimasi jumlah tapel yang dihasilkan adalah 600, yaitu 300.000 bagi 500. Nah, 600 tapel ini kan yang harus saya simpan ke secondary storage. Ingat, I/O itu kan basisnya blok, jadi saya harus tahu, saya harus estimasi 600 tapel ini itu bakal disimpan di berapa blok sih, gitu ya. Gimana kita bisa mengestimasi itu? Nah, lihat di sini. Jumlah blok itu kan sama dengan jumlah tapel dibagi blocking factor ya. F ini kan blocking factor ya, jumlah tapel yang bisa ditampung di dalam sebuah blok gitu ya. Nah, kita tahu bahwa blocking factor dari A ya sama dengan blocking factor dari buku kan, karena A ini sebetulnya hanya seleksi dari buku, jadi tapelnya masih sama. Nah, blocking factor dari buku itu sama dengan 10. Informasinya tadi ada ya. Nah, ini kan. Nih ya. Dia ada 50.000 tapel tersimpan dalam 5.000 blok. Berarti blocking factornya sama dengan 50.000 bagi 5.000, sama dengan 10 kan. Sementara blocking factor dari pelanggan itu sama dengan 10.000 dibagi 1.000. Berapa itu? Benar ya? 10.000 bagi 1.000 ya, sama dengan 10 ya. Benar ya? Kok jadi benar ya? Oh, bukan pelanggan ya, peminjaman, makanya kok angkanya jadi aneh. Peminjaman ya, 300.000 dibagi 15.000. Sama dengan sekian, 20 ya. Nah, dari situ sekarang kita bisa hitung satu tapel di dalam buku itu ukurannya 1/10 blok, benar nggak? Betul ya? Karena blocking factor-nya adalah 10, dalam satu blok bisa menampung 10 buah record buku, berarti kan satu record itu ukurannya 1/10 blok, gitu ya. Sementara kalau peminjaman, satu blok itu bisa menampung 20 records. Berarti satu recordnya itu ukurannya 1/20 blok. Nah, kita asumsikan kalau hasil join antara buku dan peminjaman itu ya ukurannya adalah 1/10 blok ditambah 1/20 blok. Gitu kan ya kira-kira ya ukuran satu tapel hasil. Bukan ada atribut join. Oke lah, kita namanya juga estimasi ya, karena tidak ada ukuran persisnya berapa gitu. Jadi estimasinya satu tapel hasil join ini ukurannya sama dengan 3/20. Dari mana tadi? Dari itu. 1/10 ini ukuran tapel A, 1/20 ini ukuran tapel peminjaman. Jadi 3/20 blok. Sehingga blocking factor-nya ya, blocking factor dari B itu sama dengan 20/3. Ya, 20/3 tapel. Bu, kenapa nggak dibulatin ya? Karena ini kan temporary result ya, boleh aja temporary result itu kamu pakainya span blocking. Ingat span blocking ya. Kalau span blocking itu artinya satu tapel itu boleh dia disimpannya di 2 blok yang berurutan, tidak harus di dalam satu blok, gitu ya. Nah, jadi ini kita asumsikan blocking factor untuk B-nya 20/3. Sekarang saya punya 600 tapel kan? Karena saya punya 600 tapel, berarti butuh berapa blok buat menampung, sama dengan 600 dibagi 20/3, sama dengan 90. Jadi angka 90 itu datangnya dari sini ya, sehingga jumlah blok transfernya menjadi 100 kali 15.000 tambah 90 ya. Ini membaca dan kemudian mematerialisasi hasilnya. Sampai di sini jelas ya. Kita lanjutkan, selanjutnya ini kan untuk seleksi umur tadi jelas jumlah blok pelanggan ya, karena sama linear scan. Ini disimpan di C, kemudian C harus saya join dengan B. C di-join dengan B, karena C-nya itu di pipeline, berarti kan C udah nggak perlu lagi di I/O gitu ya. Jadi jumlah I/O-nya sama dengan jumlah tapel dari C. Jumlah tapel dari C itu sama dengan segini ya, karena umur besar sama dengan 21 itu jadinya setengah dari total umur yang ada gitu ya. Jadi setengah kali 10.000 sama dengan 5.000. Ada 5.000 tapel, sehingga ini 5.000 dikali 90 I/O. Ya, sama dengan 450.000 I/O untuk join. Dan terakhir hasilnya berapa tapel yang dihasilkan?
Yang dihasilkan kita asumsikan adalah 1/5 dari tapel-tapel yang ada di 600 ini tadi tapel yang ada di B kan ya. Ya, di hasil join kan ya. Nah, ini ya. Jadi kira-kira kok 1/5, setengah ya. Setengah dari ini. Oke, sama dengan 300. Oke. Nah, untuk proyeksi tidak ada I/O karena apa? Karena semua pakai pipeline dan tidak mengurangi jumlah tapel. Ya, jumlah tapelnya tetap karena kalau SQL kan dia multiset ya. Karena SQL itu multiset jadi jumlah tapelnya tidak berkurang untuk hasil projection. Jadi tetap 300. Sehingga jawabannya adalah ini ya. Hasilnya 300 tapel, kemudian total cost-nya tinggal kamu jumlahin semua. 5.000 tambah sekian sekian sekian. Ini untuk proses perhitungan cost. Ada pertanyaan nggak? Ibu, Ya. Ibu. Ya. Saya izin bertanya sama yang operasi-operasi yang nggak ada I/O-nya itu bagaimana dan kenapa ya, Bu? Saya masih agak kurang mengerti. Misalnya ini nih ya. Misalnya yang ini. Yang atasnya deh, Bu, yang join. Yang C join B, Bu. Yang C join B, yang ini. Iya, Bu. Oke, kita lihat ke sini ya. C join B itu kan yang ini ya. Siapa tadi yang nanya? Dwinta ya kalau nggak salah ya. Iya, Bu, Dwinta, Bu. Oke. Nah, di sini kan ada C join B. Oke. Nah, kalau kamu perhatikan di sini, karena saya pakai nested loop join, maka satu tapel dari sini kan bisa dioperasikan dengan harus dioperasikan dengan seluruh tapel dari yang di kanan, gitu kan kalau nested loop ya. Baru kemudian saya maju ke tapel berikutnya dari relasi yang ada di kiri. Aturannya seperti itu nested loop. Nah, kalau dilihat tadi aturannya bahwa antar operasi ini saya pakai pipelining. Pipelining itu artinya apa? Artinya hasil di sini langsung digunakan oleh operator yang ada di atasnya. Ya. Jadi kalau hasil linear scan saya dapat, oh ini satu orang nih umurnya besar sama dengan 21, maka si tapel itu akan langsung dipakai di sini. Karena dia langsung dipakai di sini, jadinya nggak perlu saya simpen dulu kan ke secondary storage. Jadinya dia tidak perlu lagi dibaca. Seperti itu, Dwinta. Karena dia nggak perlu lagi dibaca, maka rumus perhitungan cost bagian yang harus mengakses record-record yang ada di sini, jadinya bisa saya abaikan sama dengan 0. Cukup jelas nggak? Jelas, Ibu. Tapi berarti untuk yang join satunya lagi itu karena dia nggak pipelining berarti ya, dia harus ada I/O-nya. Yang ini, yang sebelah kanannya. Iya, karena tadi karena yang saya gunakan algoritmanya adalah nested loop join. Kalau nested loop join tadi kan algoritmanya gitu kan ya, satu tapel dari relasi yang sebelah kiri akan saya pasangkan, ya saya coba pasangkan dengan seluruh tapel dari relasi yang ada di sebelah kanan. Nah tadi kan udah kita hitung ya, udah kita hitung hasilnya itu ada di 90 blok. Karena 90 blok kan nggak bisa berarti di pipeline ya. Karena tadi ya harus dioperasikan ke semua kan, nggak bisa pakai pipelining karena tadi ada estimasi worst case ya, satu relasi hanya bisa dialokasi satu blok kan di memori gitu ya. Nah, karena asumsi itu, maka karena yang ini hasilnya 90 blok, mau nggak mau harus saya simpen dulu kan di secondary storage. Nah, karena harus disimpan dulu ke secondary storage, maka ada cost untuk menuliskan ke secondary storage, itu makanya tadi di sini jadi ada 90, mana sih? Makanya yang ini jadi ada 90 ini kan, ini adalah cost untuk menuliskan hasilnya ke secondary storage. Kemudian, waktu penerapan algoritma join-nya, yang ini, ya dia harus dibaca kembali kan satu persatu, blok per blok. Seperti yang ada di nested loop join, makanya dia dibaca setiap bloknya sebanyak 5.000 kali. Gitu. Seperti itu, Dwinta. Cukup jelas nggak? Cukup jelas, Ibu. Tapi, kalau gitu biasanya suka ada. Berarti kalau misalnya yang di bagian satu lagi ya, Bu, yang di selection umur lebih dari sama dengan 21 itu, kalau misalnya dia
kayak yang sebelahnya juga ada join sama relasi lain gitu yang menyebabkan dia blocking faktornya berubah, itu juga berarti dia nggak bisa pasti ntar di join yang paling atasnya IO-nya harus ada perhitungan IO ya Bu ya? Enggak. Jadi tadi kan kamu nanya, kalau yang ini misalnya bukan hanya selection tapi join, jadi seperti ini gitu ya. Misalnya ada relasi lain, terus pelanggan ini di join dulu ke situ, baru kemudian mau di join ke yang ini gitu kan ya maksudnya ya? Iya Ibu. Nah, karena nested loop join ini algoritmanya adalah satu tuple dari relasi yang di kiri, itu saya operasikan dengan semua tuple yang ada di relasi kanan, maka yang kiri tetap bisa pipeline. Tetap hasil selection ini kamu join dulu sama sesuatu, kan kalau join itu dapat per tuple ya, nanti satu-satu tuple dikirim ke sini lagi, dikirim ke sini terus saya operasikan, jadi dia tetap bisa pakai pipeline. Yang nggak bisa kan yang di sebelah kanan. Jelas ya? Iya Bu, jelas Bu. Oke, nah tadi kan saya tambahin penjelasan, kalau ternyata hasil estimasi cost-nya itu, join yang ini ternyata cuma hasilnya itu nggak nyampe satu blok, jadi satu blok aja. Berarti dia kan sebetulnya nggak perlu dimaterialisasi ya, karena satu blok kan, udah bisa langsung saya pakai di join, jadi kamu bisa bilang nggak ada I/O. Kalau hanya satu blok gitu. Tadi siapa sih yang nanya sebelumnya? Jadi itu ya menambahkan penjelasan saya. Jadi hanya kasus khusus gitu. Kalau dia satu blok, ngapain saya I/O? Toh dia bisa langsung dipakai kan, langsung bisa saya tampung di sini semua tapelnya, terus saya operasikan gitu kan ya. Nah itu contoh yang pakai nested loop, ruas kanannya nggak perlu dimaterialisasi. Kalau tadi estimasinya memang hanya satu blok kecil gitu. Ya seperti itu. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Si ada pertanyaan lagi nggak ada? Terima Bu. Saya ingin bertanya. Oke, silakan Leo. Nardus. Ya. Kalau misalnya materialisasinya dibuat di sebelah kiri dan bukan di sebelah kanan, jadi pipeline-nya di sebelah kanan gitu, apakah boleh Bu? Ya, tapi jadi nggak cocok sama nested loop join ya. Karena kalau nested loop join kan algoritmanya satu tuple di relasi kiri dioperasikan dengan seluruh tuple relasi kanan, gitu kan ya? Oh, jadi kalau misalnya mau gitu itu yang bagian query-nya harus diubah. Berarti kamu kalau memang setelah dihitung ternyata jumlah blok yang dihasilkan dari yang ini sama dari yang ini lebih sedikit yang ini gitu ya, mungkin nanti kamu akan pertimbangkan yang ini yang ditaruh di sebelah kanan gitu. Supaya waktu menyimpan hasil temporary-nya lebih sedikit gitu kan. Ya itu kan termasuk yang harus kita optimasi, yang mana sih urutan join yang lebih baik. Seperti itu. Baik Bu. Ya, masih ada lagi? Ini sekarang by the way sudah jam 11 lebih. Kalian nggak ada kuliah jam 11? Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada. Ya, gimana Niko? Mau bertanya tadi saya agak miss bagian perhitungan F yang B, yang tahap B. Gimana perhitungan apa? F yang tahap B. Kalau misalnya lihat di tabel sebelumnya. Yang ini ya? Ya, yang ini. Untuk F ini kenapa yang 20/3 itu nggak perlu di-floor-kan, Bu? Oh, gini. Karena ini kan sebetulnya hasil temporary ya. Kalau hasil temporary dan dia bisa menggunakan span blocking gitu ya. Dia itu artinya di sistem itu dia bisa handle gitu yang span blocking ya sebetulnya kan nggak perlu di-floor-kan. Nggak perlu kemudian satu tuple. Ini kan sementara ya. Jadi kalau kamu kemudian ininya di-floor-kan dengan alasan pakai unspan ya silakan aja. Ya nggak ada karena tidak ada penjelasan ya mau span unspan. Oh, oke, Bu. Jadi silakan. Boleh ya. Oke, Nico. Ada Terima lagi? kasih, Bu. Sama-sama. Sudah ya, sudah cukup jelas ya sepertinya. Dan rasanya ya hitungan-hitungannya itu kan sesuatu yang nggak usah terlalu dihafal gitu ya. Masih simple. Oke? Nggak ada? Udah ya, cukup jelas ya. Oke, kalau sudah cukup jelas ya, saya pikir kita bisa akhiri ya pertemuan hari ini. Terima kasih semua atas perhatiannya. Semoga bisa membantu kalian untuk mempersiapkan kuis minggu depan ya.
silakan dipelajari kembali materinya, berlatih yang penting. Dan kalau ada pertanyaan, kalian selalu bisa ya bertanya melalui MS Teams ya. Jadi nanti kalau memang ada hal yang kalian masih kurang jelas, boleh ditanyakan di situ. Oke, sampai ketemu minggu depan pada saat kuis. Tetap semangat semuanya. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.